Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Andi Wahyudi, NPM 22411201, kelas manajemen 22C. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi pengertian manajemen risiko dalam lembaga pembiayaan. Manajemen risiko lembaga pembiayaan adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang berhubungan dengan operasi lembaga pembiayaan seperti bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan pembiayaan lainnya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian potensial dan memastikan stabilitas serta keberlanjutan lembaga. 2. Jenis-jenis risiko lembaga pembiayaan. A. Risiko kredit. Risiko kredit adalah kemungkinan kerugian yang timbul karena debitur gagal memenuhi kewajibannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit meliputi kemampuan pembiayaan debitur, kondisi ekonomi, dan kualitas agunan. B. Risiko pasar. Risiko pasar terkait dengan perusahaan harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset atau kewajiban lembaga pembiayaan. Ini termasuk risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga komoditas. C. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko tidak kemampuan lembaga pembiayaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena kurangnya likuiditas. Ini dapat terjadi jika ada ketidaksesuaian antara jatuh tempo aset dan kewajiban, atau jika tidak ada penarikan dana secara besar-besaran. D. Risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang dihasilkan dari proses internal yang tidak memadai atau gagal, kesalahan manusia, sistem yang rusak, atau kejadian eksternal. Ini termasuk risiko fraud atau kesalahan proses dan kegagalan sistem. E. Risiko hukum kepatuhan. Risiko hukum dan kepatuhan adalah risiko yang timbul karena ketidakpatuhan terhadap hukum, regulasi, atau standar industri. Ini bisa termasuk sanksi hukum, denda, dan kerugian reputasi. 3. Proses manajemen risiko lembaga pembiayaan. A. Identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi lembaga pembiayaan. Ini dapat dilakukan melalui: yang pertama, analisis portofolio kredit. Kedua, pemantauan kondisi pasar. Yang ketiga, audit internal dan eksternal. B. Penilaian risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikut adalah menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Metode yang dapat digunakan meliputi: yang pertama, penilaian kualitatif, melibatkan penilaian subjektif berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Yang kedua, penilaian kuantitatif, melibatkan analisis statistik dan model prediktif untuk mengukur potensi kerugian. C. Mitigasi risiko. Strategi mitigasi risiko bertujuan untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadi risiko. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: yang pertama, diversifikasi portofolio, menyebar risiko kredit atau diversifikasi portofolio. Yang kedua, penggunaan derivatif. Penggunaan instrumen derivatif dapat mengelola risiko pasar. Yang ketiga, manajemen likuiditas, memastikan ketersediaan likuiditas yang cukup memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang keempat, penguatan proses operasional, meningkatkan kontrol internal dan pelatihan karyawan. D. Pemantauan dan evaluasi. Proses manajemen risiko harus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas strategi yang diterapkan. Pemantauan meliputi: yang pertama, laporan berkala, membuat laporan risiko secara berkala manajemen. Yang kedua, pengujian stres atau stress testing, menguji ketahanan lembaga terhadap skenario risiko ekstrim. 3. Audit internal, melakukan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.